Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة محصلة للغفران وموقدة صاحبها من النيران وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم فصل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشافعنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين يقول تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال في آية أخرى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال رسولنا صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati, yang kami muliakan ibu-ibu pengurus Majelis Ta'lim KPA Al-Hijrah Kota Baru Yogyakarta. Dan alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid yang penuh dengan sejarah ini, Masjid Syuhada, dibangun kirang langkung 1952 nih boten salah. Niku kula nembe mawon mau maca teng Wikipedia. 1952 dibangun itu karena keresahan masyarakat tidak bisa melaksanakan sholat di masjid kalau mau ke Masjid Agung agak jauh gitu. Maka terus dibangun Masjid Syuhada ini karena di Kota Baru itu setahu saya ada satu gereja agak besar. Iya. Dan ini sebagai simbol tempat ibadahnya umat Islam di Kota Baru Yogyakarta. Itu saya tadi baca sekilas saja tadi di Wikipedia. Karena saya sering lewat mondar-mandir di sini bukan untuk mengisi pengajian tapi piknik. Jadi kalau piknik itu ya Yogyakarta, kalau tidak ke Malioboro kurang afdol itu kata teman-teman seperti itu. Tapi alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bersilaturahim. Kalian panjenengan sedaya ibu-ibu, masya Allah, pejuang-pejuang keluarga. Dari panjenengan lahir generasi-generasi terbaik. Dari panjenengan itu muncul sosok-sosok pemimpin-pemimpin umat yang insya Allah semakin membawa keberkahan bagi panjenengan dan keluarga insya Allah. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin untuk memperkenalkan diri dulu.
Nama saya Ahmad Zakaria Syahida Amali. Biasa teman-teman memanggil kami dengan nama Zakaria. Tapi bukan nabi, bukan rasul. Manusia biasa, Zakaria. Saya lahir di Solo 6 Februari 1990. Mesti dombatin kabeh nih. Yakin aku mesti dombatin kabeh. Kok iji 6 kaya anakku ning omah, itu biasa gitu ya. Ya biasa tuh kalau saya ngisi kajian ibu-ibu mesti dombatin ngono. Tapi ampun ngincer, karena saya sudah beristri 2 anaknya. Anaknya 2 maksudnya, istrinya 1. Istri saya dari ibu kota Jakarta, saya dari Solo. Anak 2 yang anak pertama itu kelas 1 SD, baru masuk tahun ini. Kami beri nama Nadhifa. Kemudian anak kedua baru masuk TK umur 4 tahun. Kami beri nama Rumman. Rumman kami ambil dari salah satu ayat di surat Ar-Rahman. Fihima fakihatun wa nakhlun wa rumman. Artinya buah delima. Alhamdulillah, sekarang kami mengabdi di salah satu pesantren di Surakarta, tepatnya di kota Boyolali, daerah Pengging. Pengging itu terkenal dengan mata airnya, Umbul Sewu, Umbul Pengging, Umbul Sungsang, mata air melimpah di sana airnya. Pengging itu juga punya sejarah, ada kaitannya dengan Kerajaan Demak pada waktu itu. Jadi menjadi salah satu daerah perjuangan keislaman dulu pada masa Kerajaan Demak. Kemudian dalam menikah pernah nyantri di Ma'had Tahfidzul Quran Iskarima Karanganyar. Kemudian melanjutkan S1 di UIN Raden Mas Said Surakarta. Saat ini masih belajar magister, belum selesai di UIN Raden Mas Said Surakarta. Makatan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak kenal ya ta'aruf kita. Jangan langsung nggak kenal maka nggak sayang, nggak boleh. Nggak kenal kok langsung sayang-sayangan kan nggak boleh. Nggak kenal ya harus perkenalan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini penuh dengan keberkahan ini, waktu duha, turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sama-sama mencari melewat majelis ta'lim seperti ini. Dan kita tadi sudah mulai mengerjakan sholat duha 2 rakaat. Kita bangun pagi subuh, kemudian kita duduk setelah subuh sampai nanti muncul matahari. Ada hadis dari Nabi SAW, barang siapa seorang mukmin yang pergi untuk mengerjakan sholat subuh, kemudian selesai sholat subuh dia itu duduk untuk berzikir, untuk tilawatul Quran, atau untuk kegiatan apapun, tidak meninggalkan tempat duduknya sampai meletai matahari. Meletai matahari itu kenapa bahasa Solo ini? Sampai terbitnya matahari, kemudian dia tutup dengan sholat 2 rakaat, namanya sholat syuruk namanya. Maka ia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan haji dan umroh. Di dalam hadis yang lain disebutkan mendapatkan pahala umroh tamatan, sempurna. Jadi bagi kita yang belum mendapatkan kesempatan untuk pergi umroh, melaksanakan ibadah umroh, ada satu ibadah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa pahalanya sama dengan pahala umroh, yaitu sholat 2 rakaat di awal duha.
Syuruk itu di awal duha. Maka pagi hari ini panjenengan yang belum mengerjakan sholat duha jangan lupa, karena salah satu kesempatan kita untuk memperluas rezeki kita salah satunya adalah dengan sholat duha. Dan panjenengan selaku ibu rumah tangga waktunya sangat banyak ketika di rumah. Selesai sholat syuruk kemudian berdoa, setelah itu masak buat suami yang mau berangkat kerja, buat anak yang mau berangkat ke sekolah. Maka setelah itu aktivitas perempuan di rumah itu apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab. Dan menetaplah kalian wahai wanita-wanita itu di rumah-rumah kalian. Jadi kodratnya, fitrahnya perempuan di dalam Islam tempatnya itu di rumah. Perempuan itu kepala sekolah, perempuan itu kepala rumah, perempuan itu manajer keuangan. Talentanya sangat banyak perempuan itu, seorang istri itu, seorang ibu itu. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Menetaplah kalian itu di rumah dan janganlah kalian berpenampilan jahiliyah. Penampilan jahiliyah itu seperti apa? Penampilan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yang mengumbar aurat, yang kalau dandan menor-menor dan lain sebagainya, bahkan sampai mendatangkan syahwat orang lain ketika melihat atau ketika lewat. Wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allaha wa rasulah. Kemudian kerjakan sholat, tunaikan zakat, kemudian taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fitrahnya perempuan itu di rumah. Kerjaannya apa? Sholat. Kerjaannya apa? Menunaikan zakat. Kerjaannya apa? Yang paling penting taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat selanjutnya apa yang Allah bilang? Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah. Ini yang paling penting. Watluma, bacalah apa ayat-ayat Allah. Pekerjaan utama perempuan seorang ibu membaca Quran, ngangsu kaweruh belajar. Karena yang keluar dari rahim seorang ibu itu calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon pemimpin umat. Kalau kepala madrasahnya itu tidak pinter, maka anak-anak ini nggak akan pinter. Maka seorang ibu itu harus cerdas, seorang ibu itu harus pintar, seorang ibu itu harus tekun, rajin dan lain sebagainya. Tantangan bagi seorang perempuan agar betul-betul mampu melahirkan generasi-generasi yang cerdas, generasi-generasi yang menjadi pejuang di dalam risalah dakwah ini. Maka pekerjaan seorang wanita itu membaca Quran. Pekerjaan seorang wanita itu apa? Mentadaburi Quran. Pekerjaan seorang wanita itu belajar ngangsu kaweruh. Ini pekerjaan. Ya. Jadi tadi saya dengar dari Ustadz Dodi, KPA Al-Hijrah itu 1 pekan sekali setiap hari Rabu. Masya Allah. Ini bagian dari menunaikan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab itu. Watsluna min ayatillah. Jadi mari kita kembali buka Quran kita. Sebagai kepala madrasah, sebagai kepala sekolah, seorang ibu itu wajib untuk tahu arahan, wajib untuk tahu apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk seorang wanita, seorang ibu. Maka pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama belajar ya bagaimana
kita sebagai orang tua mampu melahirkan, mencetak generasi-generasi yang islami, generasi-generasi yang kenal dengan Allah, generasi-generasi yang cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah berbicara tentang itu maka tidak akan lepas dari yang namanya pendidikan. Pendidikan itu satu hal yang penting yang umat saat ini sangat membutuhkan. Kalau sekarang ini kita kalah dari segi ekonomi, boleh kita kalah dengan orang barat. Segi kemajuan boleh kita kalah, teknologi boleh kita kalah. Tetapi pendidikan wajib untuk kita memenangkan itu. Karena pendidikan inilah lahir yang namanya presiden. Karena pendidikan itu lahir yang namanya Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Karena pendidikan inilah lahir yang namanya Salahuddin Al-Ayyubi. Karena pendidikan itu lahir yang namanya Muhammad Nasir dan lain sebagainya. Mereka tokoh-tokoh bangsa, tokoh-tokoh umat itu lahir dari tempat-tempat pendidikan yang di situ dididik dengan kurikulum yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Maka pendidikan itu apa? Yang perlu untuk kita ketahui, makna pendidikan itu apa? Karena pendidikan itu tidak cukup kita mengantarkan anak kita jam 7 ke sekolah, kemudian jam 1 dijemput, atau kalau full day jam 16, jam 4 sore dijemput. Tidak cukup itu pendidikan itu. Itu namanya sekolah, bukan mendidik. Padahal ini yang sering kita kali luput. Padahal kewajiban mendidik anak itu bukan guru yang ada di sekolah. Kewajiban mendidik anak itu bukan les privat, bukan. Kewajiban mendidik anak itu kita sebagai orang tua. Seorang ayah, seorang ibu mengemban kewajiban untuk mendidik anak. Nah, pendidikan itu kalau diambil dari bahasa Arab, bahasa Arabnya namanya tarbiyah, bahasa Arab. Tarbiyah itu dari kata robba yarbu. Robba yarbu yang artinya tumbuh. Atau diambil dari kata robiya yarba yang artinya berkembang. Maka pendidikan itu semakin hari harus semakin tumbuh, semakin hari itu harus semakin berkembang. Baik berkembang dari sisi kecerdasan maupun berkembang dari sisi kerohaniawan. Kerohaniawan ini apa? Ruhiyahnya, hatinya. Karena kalau pinter saja, Fir'aun itu pinter, tapi hatinya itu tidak beres karena nggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qarun itu juga pinter, bahkan mampu mengumpulkan harta, bahkan sampai disebut harta Qarun, saking banyaknya. Cerdas, pintar, tetapi hatinya tidak ada. Maka kepintaran, kecerdasan itu tidak akan bermanfaat kalau hatinya itu rusak. Kalau hatinya itu tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah pendidikan itu apa? Tarbiyah itu apa? Kita ambilkan dari pendapat Syekh Dr. Khalid bin Hamid Al-Hazimi, salah seorang pakar pendidikan dari Arab Saudi. Di dalam kitabnya Uslub Tarbiyah Islamiyah, beliau mengatakan at-tarbiyatu hiya, pendidikan itu adalah tunsyiatul insanu syai'an fa syai'an, membangun manusia secara bertahap, ya, fi jami'i jawanibiha, dalam segala aspek kehidupan, ibtigha'a
sa'adatat daraini, dalam rangka mencari kesuksesan dunia akhirat, wafaqil manhajil islami, sesuai dengan manhaj atau kurikulum keislaman. Itulah pendidikan. Jadi kalau mau kita jabarkan, pendidikan itu yang kita berikan kepada anak itu, pertama itu harus bertahap. Membangun manusia itu harus bertahap. Mendidik anak itu harus bertahap. Karena mendidik anak itu tidak seperti godok mie goreng Indomie, mohon maaf sebut merek, atau mie sedap atau pop mie gitu ya. Ya, ada air mendidih, dimasukkan mie, diudak-udak, kemudian dikasih bumbu, tinggal santap, instan. Ya. Tidak seperti bikin kopi kapal api. Ya. Mendidik anak itu bertahap. Satu tahapan. Karena anak yang umur 4 tahun tidak mungkin bisa menerima pelajaran fisika, kimia, nggak bisa. Ya. Umur 10 tahun diajak bikin nuklir itu nggak bisa. Maka pendidikan itu harus bertahap. Apa yang perlu kita berikan pertama kali di anak? Di umur 4, 5, atau 6 tahun. Yang perlu untuk kita berikan kepada anak itu pertama adalah Quran. Pertama adalah Quran. Hati-hati yang punya anak hafal surat Al-Fatihah bukan dari lisan orang tuanya tetapi dari lisan guru TK-nya. Hati-hati. Mengapa? Karena Al-Fatihah itulah nanti yang akan dibaca setiap harinya oleh anak kita. Sementara yang mendapatkan pahala itu guru TK-nya, bukan orang tuanya. Maka sebisa mungkin kita ajarkan itu anak-anak kita, minimal kalau kita tidak hafal Quran, minimal kita ajarkan surat Al-Fatihah atau surat An-Nas atau surat-surat pendek yang lainnya yang bakal dipakai setiap kali sholat sebanyak 17 rakaat setiap harinya. Karena saat ini kebanyakan orang tua itu sudah mulai berpindah, memasrahkan pendidikan anak itu dari rumah ke sekolah. Rumah tidak mau tahu apa yang terjadi di sekolah. Ketika di sekolah anak itu cerdas, berkembang, pintar, dianggap itu hasil pendidikannya. Ketika anak itu tidak berkembang, susah berkembang, bahkan tidak pintar, orang tua menyalahkan sekolah. Ini sesuatu yang tidak adil dan tidak benar. Maka kita sebagai orang tua harus memahami prinsip bahwa pendidikan itu adalah kewajiban pertama kita sebagai orang tua. Tentu panjenengan lebih berpengalaman dalam mendidik anak. Mungkin ada yang anaknya itu 5, 7, 10, ada yang 10. Yang anaknya 10 angkat tangan. Nanti dapat door prize dari Aceh. Door prize-nya anak lagi. Kula nomor sekawan. Orang tua saya punya anak 9. Alhamdulillah semuanya di pesantren. Adik saya nomor 6 baru saja selesai pendidikan di Madinah, baru saja tahun 2022 ini. Kemudian adik kami yang ke-8 itu nyantri di sebelah timur Monjali, itu apa ya? Pesantren Taruna Al-Quran. Ya, itu adik kami nyantri di sana. Alhamdulillah tahun ini sudah lulus. Kemudian adik kami yang terakhir nomor 9 juga pesantren di pesantren kami di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Fat Pengking. Alhamdulillah nomor 1 sampai nomor 9 semuanya di pesantren. Dan alhamdulillah semuanya itu berbeasiswa, tidak bayar. Padahal orang tua saya itu hanya buruh ibu saya punya mesin jahit, itu hanya jahit baju. Tidak mesti sebulan itu UMR.
Karena tidak mesti hari ini ada orang jahit atau tidak. Bapak saya hanya sekedar buruh di toko sama di bangunan. Ketika kami tanya, kalau sudah besar gini kita berani tanya, biyen kok wantun to Pak nyekolahke putra-putra niku teng pondok. Padahal pondok niku nggih larang. Saniki kan mboten enten pondok murah niku kan mboten enten. Saniki kan larang. Kok wantun to Pak? Lah ora wani iki ya ngopo? Itu jawaban orang tua saya. Lah ora wani iki ya ngopo? Lah dos pundi to Pak? Pertama, aku ki pengin sok nek duwe anak, pas aku mati sing nyolatke aku itu anak. Sing mendoakan aku anak. Aku pengin. Kemudian yang kedua, bapakmu gile, biyen sekolah ora tutup. Bapak saya dulu sekolah SD tidak selesai. Bapak saya kurang lebih umurnya sekitar sekarang mungkin 65-67 tahun. Dulu sekolah tidak selesai, SD saja tidak selesai. Karena bapak saya dari desa, daerah Sukoharjo. Ibu saya SMA. Aku ke SD ora lanjut. Aku pengen anak-anakku iku ya sekolah sak dhuwur-dhuwure, sak pinter-pintere. Ben dadi amal jariyahku mengkone aku wis ora ini. Jadi spirit orang tua itu harus jangan spirit dunia. Karena kalau mendidik anak spiritnya duniawi, itu yang akan kita temukan itu hanyalah kekecewaan, getun. Wis tak sekolah ke dhuwur-dhuwur, S1, S2, S3. Ya. Ora iso ndongake awak. Banyak keluarga itu yang ketika mendidik tidak sesuai dengan arahan Allah dan Rasulnya, anaknya itu jadi Pak, orang terpandang, punya jabatan dan sebagainya, tapi lupa sama orang tua. Saya punya tetangga itu profesor, punya anak 2 Pak, pinter-pinter semuanya. Tapi sampai sekarang tetangga saya itu hidup cuma 2 orang saja, istri sama suaminya. Tidak ada teman untuk bercerita, berkumpul keluarga dan lain sebagainya. Bahkan kami punya tetangga itu pinter, ya, tetapi sama orang tuanya berani. Karena merasa orang tuanya itu tidak mendapatkan pendidikan sebagaimana yang ia dapatkan. Maka tujuan mendidik anak itu jangan duniawi. Kalau duniawi itu pasti nanti kita akan menemukan kekecewaan. Mendidik anak itu tujuan kita, spirit kita adalah tentang investasi kita nanti di akhirat. Idza mata ibnu Adam, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasil. Ketika anak Adam, manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Mengeluarkan harta, dengan harta itu dimanfaatkan sampai nanti kita mati, harta kita itu masih bermanfaat untuk manusia. Itu namanya sedekah jariyah, atau dengan bahasa sekarang adalah wakaf. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau orang yang punya ilmu kemudian mengajarkan ilmunya itu. Jadi bagi panjenengan seorang guru, ya, di sekolah manapun berbanggalah dan berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita ajarkan itu menjadi amalan yang tidak pernah terputus. Kemudian yang terakhir apa? Waladun sholihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Nih, Rasul kita itu orang yang sangat cerdas. Beliau memberikan isyarat bahwa yang mampu mendoakan orang tua itu adalah anak yang soleh.
yang tidak soleh nggak bisa doakan orang tua, nggak bisa. Karena pernah suatu ketika ada kejadian fakta ini, ketika orang tuanya sakit kemudian sakaratul maut, gitu kan, susah untuk keluar itu. Di antara anaknya tidak ada yang sama sekali bisa untuk mentalkinkan orang tuanya. Padahal sebentar lagi, ya, tidak bisa. Mengakhiri umur orang tua dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu tidak mampu. Apalagi mendoakan orang tua bagaimana? Maka anak soleh itu investasi akhirat kita. Anak soleh itu tabungan celengane awe dhewe nanti ketika di akhirat. Ada anak kita yang hafal Quran, kemudian orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dipakaikan mahkota yang sinarnya itu lebih silau daripada sinar matahari, kemudian dibagikan jubah kekaisaran. Tiada orang yang tidak memakai itu kecuali dia sangat bahagia. Kemudian dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma kusina?" Ya Allah, mengapa engkau pakaikan pakaian ini kepada kami? Maka Allah menjawab, "Bistighfari waladaka." Karena istighfarnya anakmu dulu ketika kamu mati. Karena doa minta ampun yang dipanjatkan anak-anakmu dulu, maka sekarang engkau mendapatkan kebanggaan, ya, ketika di akhir. Maka anak itu investasi kita, tentu bukan investasi dunia. Kalau investasi dunia itu banyak investasi yang bodong, gitu. Kalau investasi akhirat kita tidak akan pernah rugi sampai kapanpun. Ketika kita berjihad, ya, mendidik anak dengan betul-betul, maka itu menjadi satu langkah untuk kita sukses nanti di akhirat. Jadi membangun manusia, mendidik itu harus bertahap. Tunsyiatul insanu syai'an fa syai'an. Kemudian fi jami'i jawanibihi, dalam segala aspek kehidupan. Tidak hanya kecerdasan, tidak hanya fisik, tapi juga hati. Jangan sampai anak kita itu dewasa tetapi tidak kenal siapa Tuhannya. Jangan sampai anak kita itu sekolah tinggi sekali tetapi tidak kenal siapa nabinya. Jangan sampai anak kita itu cerdas tetapi tidak mampu membaca Al-Quran, ya. Maka hati itu harus diisi. Jangan sampai anak itu cerdas, otaknya penuh dengan ilmu tetapi hatinya itu kosong. Jangan sampai. Maka dalam segala aspek kehidupan kita didik, ya, kita ajari mereka itu nilai perjuangan, kita ajari mereka itu tentang kesabaran, gitu kan? Kita ajari mereka itu tentang keikhlasan, kita ajari anak kita itu tentang bagaimana hidup qanaah, kita ajari anak kita itu bagaimana membaca Quran, bagaimana menghafal Al-Quran, bagaimana memahami Al-Quran, bagaimana mengajarkan Al-Quran, bagaimana mengamalkan Al-Quran. Karena kalau kita berbicara tentang Quran, itu ada 5 paling tidak tahapan dalam kita mempelajari Al-Quran. Pertama, qiraatan, membaca. Quran itu harus dibaca. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Quran itu secara tartil. Tartil itu apa? Sesuai dengan kaidah tajwid, makhraj dan lain sebagainya. Sebagaimana yang ibu tadi baca, masya Allah suaranya, ya, merdu sekali. Yang menerjemahkan, masya Allah suaranya merdu sekali. Tadi saya dengar di luar itu, ini jangan-jangan bukan masjid, studio TV kan, jangan-jangan suaranya merdu-merdu sekali, masya Allah. Semoga Allah memberkahi panjenengan dan keluarga. Membaca Al-Quran
Quran itu harus dibaca. Yang tidak bisa membaca, ayo belajar membaca Al-Quran. Yang tidak bisa langsung Al-Quran, boleh pakai Iqra yang ditulis oleh Kiai Haji As'ad yang ada di Kota Gede itu. Ya, penulis Iqra, ya, pahlawan itu. Setelah membaca apa? Setelah membaca itu menghafalkan. Kalau sudah membaca, mari kita hafalkan sedikit-sedikit. Mari kita hafalkan sedikit-sedikit. Mulai dari surat An-Nas boleh, atau dari surat An-Naba itu juga boleh, atau langsung mulai dari surat Al-Baqarah. Mulai dihafalkan Bapak Ibu, ya. Agar kita mampu mengajarkan Quran kepada anak kita, gitu kan. Jangan sampai itu yang mengajarkan Quran anak-anak kita itu justru bukan kita, orang lain. Nanti yang dapat pahala orang lain, bukan kita. Kemudian setelah menghafal apa? Mentadaburi, memahami. Quran itu tidak cukup dibaca, tidak cukup dihafalkan, orang cukup tadarusan, tetapi mari kita mulai memahami, mentadaburi Quran. Apa itu makna ayat-ayat Allah? Apa itu maknanya surat An-Nas? Apa itu maknanya surat Ar-Rahman? Apa itu maknanya surat Al-Baqarah dan lain sebagainya? Itu mulai saat ini kita sedikit-sedikit. Kalau tidak bisa berbahasa Arab, ya paling tidak kita buka terjemah. Paling tidak agar membantu kita memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan lewat Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, mengajarkan. Kalau kita sudah punya Quran, ajarkan kepada anak kita, kepada orang lain, kepada masyarakat dan lain sebagainya. Karena Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memahami Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Walaupun kita hanya bisa Al-Fatihah, ajarkan Al-Fatihah. Karena itu nanti yang dapat menjadikan syafaat bagi kita. Karena Rasul kita SAW bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran itu nanti di akhirat akan datang sebagai penolong, pemberi syafaat kelak nanti di hari kiamat. Kemudian yang terakhir adalah mengajarkan, ya, mengamalkan. Tadi membaca, menghafalkan, memahami atau mentadaburi, mengajarkan, yang terakhir mengamalkan. Quran itu harus menjadi lifestyle kita. Quran itu harus menjadi manhajul hayat. Quran itu harus menjadi kurikulum kehidupan kita. Jangan sampai perbuatan kita, amal kita itu tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan, ya, kita sebagai seorang hamba. Maka Quran itu puncaknya adalah kita amalkan. Ada ayat tentang waqarna fi buyutikunna itu tadi, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Maka mari kita mulai memahami ayat itu. Maksud Allah itu apa sih? Ketika sudah mampu memahami maksud Allah, maka mari kita aplikasikan di dalam hidup ini. Kita praktekkan. Oh, yang dimaksud wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah itu orang anu gingcu sing wabang mekar. Jadi wabang itu kayak apa? Cabai wabang banget. Kemudian dia tidak memonyongkan bibir kepada yang bukan mahram. Tidak boleh. Karena pakai gincu apa? Kan banyak itu merek kosmetik itu. Ada Wardah, ada apa lagi? Johnson ya. Kan banyak. Nggak boleh ya sampai
nyun ngapunten nggih, ampun tersinggung sampai minor katakanlah gitu. Wala tabarrujna tabarrujal jahil. Atau memakai pakaian-pakaian yang jahiliyah. Pakaian jahiliyah itu apa? Pakai tapi seperti tidak pakai. Apa itu? Ketat sekali. Ya. Dari atas sampai bawah itu ketat sampai kelihatan lekuk-lekuk tubuhnya. Itu kan pakai tapi seperti tidak pakai karena kelihatan bentuk tubuhnya. Nah, mari mulai kita sedikit-sedikit memahami apa yang Allah Subhanahu wa taala harapkan bagi kita seorang hamba. Kemudian setelah dalam aspek kehidupan kita didik anak kita itu ibtigha'a sa'adatat darain. Jadi pendidikan itu kita harapkan anak kita itu sukses tidak hanya dunia tapi akhirat. Sekolah itu penting sekali. Jangan sampai tidak mau atau mempunyai pikiran ijazah itu tidak penting. Karena saya punya teman itu beliau menganggap ijazah itu nggak penting. Ijazah itu tidak penting. Padahal nikah itu yang ditanya apa? Ijazah nikah. KUA itu ketika ada orang nikah tanya ijazah terakhir mana itu? Ketika dia mengatakan ijazah nggak penting, ini sebenarnya merugikan diri sendiri. Ijazah itu nggak penting, iya nggak penting, karena mati kan nggak ditanya ijazah. Tapi di sisi lain untuk urusan dunia, ijazah itu penting. Karena di kota itu, saya pernah pengalaman pribadi di kota itu memberi ceramah, diminta memberi ceramah, tetapi tidak boleh. Loh, kami tanya. Kok tidak boleh, kenapa? Karena ustadznya itu tidak punya gelar akademik. Ya. Bahkan teman saya namanya Ustadz Yayat di Bandung, hafal Quran lancar sekali, ya, lancar sekali. Tetapi tidak boleh jadi imam di masjid itu. Karena imam itu minimal harus sarjana. Kalau kita melihat ijazah nggak penting, ya pergerakan dakwahmu itu hanya di rumah saja, nggak kemana. Tapi kalau kamu punya ijazah, gitu kan, maka anak-anak kita itu harus berijazah, Bapak Ibu. Ya, apapun ijazahnya, mau paket A, paket B, yang lewat JNT, JNE atau dan sebagainya itu, paket-paket itu. Apapun bentuk ijazahnya, jangan sampai anak kita itu mengarungi kehidupan dunia ini tanpa ijazah. Ya, kita formalitas, tapi itu penting. Karena kalau bekerja juga diminta untuk menunjukkan ijazah. Jadi pikiran tentang ijazah itu nggak penting, kemudian anak itu dididik sendiri di sekolah, ya nek bener. Nek wong tuane pinter. Nek wong tuane ra pinter, Al-Fatihah ora apal. Maka ini menjadi musibah bagi generasi-generasi setelah. Kemudian terakhir, wafakil manhajil Islam. Pendidikan itu harus sesuai dengan kurikulum Islam. Kurikulum Islam itu bersumber dari Quran, bersumber dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya sekedar kita mengantar anak kita ke sekolah, kemudian kita menunggu, kemudian kita jemput pulang dan sebagainya. Tidak cukup itu, karena di rumah itu adalah madrasah pertama anak-anak. Jangan sampai ketika di madrasah justru tidak berkembang. Anak-anak itu ketika di rumah harus semakin berkembang, harus semakin cerdas daripada apa yang ia lakukan di sekolah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya bilang Bapak karena ada Bapak juga. 1, 2, 3 gitu. Makanya saya bilang Bapak Ibu. Kalau kita melihat apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi dia berkata, Muhammad, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani,
Orang-orang yang Rabbani itu apa? Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab, wa bima kuntum tadrusun, dan disebabkan kamu telah mempelajari Al-Qur'an. Abdullah bin Abbas, salah seorang sahabat radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas itu sahabat kecil yang ketika Rasul kita sallallahu alaihi wasallam wafat, Abdullah bin Abbas itu umurnya 16 tahun. Tetapi 16 tahun itu beliau sudah dan mampu meriwayatkan kurang lebih 1260 hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal masih muda, 16 tahun. 16 tahun cerdas. Ketika di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas itu menjadi salah seorang mufti, penasehat, watimpres lah itu. Watimpres itu gak ada ya zaman dulu. Watimfah, Dewan Pertimbangan Khalifah. Ya. Ibnu Abbas, saking cerdasnya, saking pintarnya. Ya. Karena Islam ini ditopang oleh anak-anak muda. Kalau kita melihat hadis, itu ada 7 orang pemuda yang meriwayatkan hadis terbanyak. 4 dari Makkah, 3 dari Madinah, ya kan? 4 dari Makkah, nomor 1 Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama kunyah, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr Al-Yamani. Abu Hurairah itu bukan asli Makkah, tetapi orang yang datang dari Yaman ke Makkah kemudian menetap di Makkah. Meriwayatkan kurang lebih 5.760 hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi kita wafat, umur Abu Hurairah itu masih di umur 28 tahun. 28 tahun. Tapi sudah mampu meriwayatkan 5.700-an hadis. Kemudian yang kedua, ada wanita tercerdas. Namanya Aisyah binti Abi Bakar, yang meriwayatkan hadis kurang lebih 2.160 hadis, atau 2000-an lah katakan. Saya angka terakhirnya agak lupa. Wanita tercerdas, wanita istimewa, yang hari ini gak ada orang secerdas Aisyah. Ya, Menteri Keuangan kita pun kalah cerdasnya. Nah, Menteri Keuangan kita itu kan katanya orang paling cerdas di Indonesia soal ekonomi, tetapi masih kalah cerdas dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga ada Abdullah bin Abbas. Yang ketika wafat, Nabi wafat, beliau umur 16 tahun. Ketika Nabi wafat, Aisyah radhiyallahu anha umurnya sekitar 18 tahun. Kemudian ada satu lagi namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Umurnya ketika Nabi wafat, umurnya masih sekitar 20 tahun dan mampu meriwayatkan 2.600 hadis. Itu 4 dari Makkah, 3 dari Madinah. Ada yang pertama, ada Anas bin Malik, khadim Rasulullah SAW, pembantu Rasulullah SAW, namanya Anas. Anak yang cerdas. Ya. Dia tumbuh dari kecerdasan seorang ibu. Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, seorang ibu yang beriman kepada Rasul, kemudian mempunyai ide yang sangat cerdas, menitipkan anak kepada orang yang paling cerdas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ibunya? Ya Rasulullah, ini anakku Unais atau yang biasa kita sebut dengan Anas. Aku titipkan kepada engkau, biarkan anakku membantu kehidupanmu sehari-hari. Maka di mana-mana kebutuhan Rasul itu yang melayani adalah Anas bin Malik. Ketika Nabi wafat, Anas bin Malik mampu meriwayatkan 2.800 hadis. Kemudian ada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, meriwayatkan kurang lebih 1.200 hadis. Kemudian yang terakhir namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar Al-Ghifari meriwayatkan kurang lebih 1.200-an hadis.
Jadi dari sisi hadis saja, ternyata yang paling banyak berperan itu anak-anak muda, anak-anak kita. Ya. Maka anak-anak muda sekarang yang umur 16 tahun, kalau dulu sudah menjadi Dewan Pertimbangan Presiden atau pemimpin, salah satu pemimpin negara, maka kita lihat pemuda-pemuda saat ini yang umurnya 16 tahun sibuknya pacaran, kemudian memiringkan HP, sip, kayak gitu ya. Kalau sudah dari gini ke set, nah ini berarti tandanya game. Otaknya rusak olah game. Bahkan pernah saya lihat di cuplikan YouTube, anak itu sampai main game, sampai dia itu teriak-teriak nggak karuan. Kurang tahu itu main gamenya sama iblis atau sama siapa itu ya. Dia teriak-teriak nggak karuan. Karena kalau sudah game itu sudah candu. Orang kalau sudah main game pasti ketagihan. Apapun bentuk gamenya itu, terlebih yang ada di HP. Maka sebisa mungkin kita sebagai orang tua bijak dalam memberikan HP kepada anak-anak kita. Anak saya juga pegang HP, tetapi ada waktunya. Dan koneksi internetnya saya matiin. Jadi gak bisa lihat YouTube, gak bisa lihat TikTok dan lain sebagainya. Karena saya sudah mendownloadkan film-film atau kartun-kartun Nusarara atau lain sebagainya. Ketika pegang HP sudah kita sajikan itu, dan itu kita batasi pada asar 1 jam. Ketika saya nyimak setoran anak-anak, anak saya ikut duduk di samping. Biasanya kalau pinjam HP nontonnya itu, tidak nonton YouTube, tidak nonton TikTok, apalagi joget-joget di depan kamera, tidak. Maka hati-hati ya soal HP ini, sangat perlu kita hati-hati. Karena kalau sudah kita pegangin anak kita HP, masuk kamar, tutup kunci, kita nggak bisa apa-apa. Mau buka apapun, anak kita bebas karena nggak ada pengawasan dari kita. Ya, nanti kalau anak kita rusak, nanti nggak mau disalahkan sebagai orang tua. Maka mulai hari ini lebih bijak. Bukan haram, HP itu bukan haram. Tetapi kita sebagai orang tua agar lebih bijak memberikan HP kepada anak kita. Kita lihat dulu, sudah jam berapa? Berapa menit lagi nih? 2 menit lagi. Masih banyak ini slide-nya ini. Sampai zuhur atau sampai asar? Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ya. Kurang lebih 10 menit lagi ya, insya Allah. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin." Ini perkataan Fir'aun kepada Nabi Musa alaihissalam. Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami? Jadi Nabi Musa ketika dialirkan ke sungai itu, kemudian diambil oleh istri Fir'aun, kemudian hidup di kerajaan, itu diasuh oleh Fir'aun, bahkan digendong oleh Fir'aun. Yang kelak ketika dia tumbuh dewasa menjadi penentang pertama Fir'aun. Keren ya? Itulah kehidupan. Jadi anak itu ya, ketika anak itu tumbuh sesuai dengan manhaj Islam ya, itu pasti punya keberanian untuk memberikan nasihat kepada orang tua. Kita sebagai orang tua ketika salah, terima saja salah. Kemudian kita sampaikan kepada anak kita, terima kasih sudah memberikan ayah ibu nasihat. Ini yang kami harapkan dulu ketika kami menyekolahkan diri. Jadi ada orang tua itu ketika salah dinasihati itu malah tambah muring-muring, ora karuan itu. Dia anak orang ngerti sopan santun dan lain sebagainya. Maka ketika kita salah, akuin salah, kemudian kita sampaikan terima kasih kepada anak. Kalau di dalam hadis Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berbicara tentang pendidikan, banyak berbicara tentang kepengasuhan. Salah satunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Manahala
walidatun waladahu afdhala min adabin husnin. Tidak ada pemberian seorang ayah, orang tua untuk anaknya yang lebih baik dan lebih utama daripada pendidikan tata krama, adab, akhlak yang baik. Jadi pemberian terbaik kita sebagai seorang tua itu adalah pendidikan anak dulu, baru difikirkan yang lain. Jangan memikirkan pakaian dulu, jangan memikirkan kendaraan dulu, jangan memikirkan sesuatu yang bagi dia bermanfaat, tetapi pikirkan dulu pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan utama, pengasuhan kita sebagai orang tua, pendidikan itu yang harus kita berikan pertama kali ya kepada anak kita. Hadis yang lain Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum." Nabi bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan ajarkanlah mereka itu adab tata krama yang baik. Ini penting. Anak itu pinter tapi ra duwe tata krama, hilang itu kewibawaan. Sak pinter-pintere anak kudu tetap ngajeni wong tua. Sak pinter-pinternya. Setinggi-tingginya dia sekolah, dia harus mendudukan orang tua di atas segalanya. Maka perlu untuk kita ajarkan anak kita itu adab makan itu seperti apa, gitu kan? Samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika, gitu kan? Ini adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajari anak tiri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Umar. Jadi Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah punya anak namanya Umar. Ketika makan bersama Nabi, karena makannya itu pakai piring, pakai nampan bersama-sama. Lah tangannya Umar itu tekan ngendi-ngendi. Kadang makan gini pindah ini kemana-mana. Maka Rasul itu ngajarin adab makan kepada Umar. Keren sekali beliau. Beliau mengatakan samillah. Nek kowe mangan ngucapke bismillah dulu. Wa kul biyaminika, kemudian makan dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah apa yang paling dekat dengan dirimu. Ini adab makan yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi makan itu ya harus ada adabnya. Ada anak itu gak diajarin orang tua itu makan wadah anak itu. Mbok sing rada sopan sithik to le mame nyam gitu. Masya Allah. Ya. Atau kita ajarkan anak kita itu adab minum. La tasrobanna ahadukum qaiman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian minum itu dengan berdiri. Makan dengan tangan kanan, kan? Makan dengan apa yang paling dekat. Kemudian selesai makan, ini hadis Nabi ya Bu. Ini boleh kita berpikir agak jorok, tapi ini hadis Nabi. Selesai makan dijilatin tangannya. Karena dulu belum ada sendok, belum ada garpu. Ya, adanya dulu skop, pacul untuk membuat kontak dulu itu kan. Tapi makan dulu pakai tangan kanan. Setelah selesai makan baru dilakukan. Baru setelah itu dicuci tangan. Atau ada adab yang lain. Bagaimana adab ketika bertemu seorang guru. Anak saya itu ketika mau berangkat sekolah, saya mau mengantarkan. Itu selalu saya sampaikan, kalau nanti sampai ke sekolah, pertama dan paling utama ucapkan salam dulu kepada ustadzah, kemudian salim cium tangan. Itu setiap pagi selalu saya sampaikan seperti itu. Karena guru anak saya itu guru saya. Guru anak saya yang ngajarin anak saya alif bata, al-fatihah dan sebagainya, itu sejatinya guru saya. Ketika saya tidak ta'zim kepada guru anak saya, maka sangat mungkin ilmu yang didapatkan anak saya itu tidak berkah.
Ini prinsip ya, kaidahnya seperti itu. Kita sebagai orang tua harus ta'zim kepada guru anak-anak kita. Jangan ketika anak kita salah kemudian kita yang malah kita yang marah-marah kepada guru anak kita salah. Justru harus kita hormati. Pendidikan sekarang kan mulai agak berubah ya. Ketika anak itu di sekolah salah kemudian dinasihatin oleh gurunya, tidak terima, kemudian panggil orang tuanya, kemudian endingnya gurunya dilaporkan polisi, dipenjara dan lain sebagainya. Ini kan kuali, ini kan. Terbalik, seorang tua itu harus ta'zim, harus ihtiram, harus menghormati guru anak-anak kita. Jangan sampai anak kita itu mendapatkan doa tidak baik dari gurunya. Karena salah satu doa yang mustajab itu adalah doa guru kepada muridnya. Atau diajarkan adab-adab yang lain. Kemudian apa yang perlu kita ajarkan di rumah? Gitu kan? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin." Ajarilah, didiklah anak-anakmu dengan 3 hal yang istimewa. Pertama, hubbi nabiyikum, mencintai nabinya. Jangan sampai anak kita itu nggak kenal siapa nabinya. Jangan sampai anak kita itu ketika disebutkan nama Muhammad dia tidak berselawat sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai dia tidak tahu apa yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka mengajak anak kita, mendidik anak kita agar mencintai nabinya, ini menjadi sesuatu yang utama untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian Nabi mengatakan apa? Wa hubbi ahli baiti, dan mencintai ahlul bait, keluarga Nabi. Kita sebutkan siapa ayah Nabi, siapa kakek Nabi, kita ajarkan siapa anak Nabi, istri Nabi ada berapa, kita sebutkan keturunannya siapa saja dan lain sebagainya. Kemudian wa qiraatul Quran, janganlah kalian itu lupa mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak. 3 itu paling tidak yang kita ajarkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menutup pertemuan kita di duha kali ini, saya tutup dengan bagaimana agar kita itu mampu mencetak generasi-generasi yang soleh, generasi-generasi yang Qur'ani. Kalau anak itu hasil cetakan, kita itu berarti sebagai alat cetak, gitu kan? Alat cetak. Yang perlu kita lakukan apa? Pertama adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu da'awat la yustajabu. 3 doa orang yang ketika berdoa tidak akan tertolak dari dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah doanya orang safar. Yang kedua, doanya orang yang terdzalimi. Yang ketiga, doanya orang tua kepada anak. Doa panjenengan itu doa yang sangat makbul, doa yang sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kesusahan, jangan pernah kecapean, jangan pernah letih, jangan pernah berhenti untuk mendoakan anak-anak kita agar anak-anak kita betul-betul mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama doa. Yang kedua, maka mari kita sebagai orang tua menjadi teladan yang baik. Kita itu sering salah dalam memberikan keteladanan kepada anak kita. Aku ora ngajarke iya, tapi kelakuanmu iku didelok anakmu. Aku ora tau ngajarke kaya ngono. Iya, tapi kebiasaanmu itu yang dilihat anakmu, kemudian masuk ke otak anakmu, mereka menganggap ini sesuatu yang baik, kemudian diaplikasikan lewat anggota tubuh. Jadi pergerakan kita itu sebenarnya terekam dengan baik oleh anak kita. Maka nek awake dhewe ameh pola, aja pola sak-sake. Mengko ndak ditiru anak. Nek mboke iku joget-joget ning ngarep HP lewat aplikasi TikTok,
anake ora adoh. Beda. Jadi ini kaidahnya seperti itu, Bu. Karena kan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan gitu kan. Maka kalau pengen anak kita membaca Quran, yo mari kita membaca Al-Quran dulu. Ya, kalau pengen anak kita menghafal Quran, mari kita mulai belajar untuk menghafalkan Al-Quran. Kalau pengen anak kita itu soleh, mari kita memperbaiki diri agar menjadi diri yang soleh. Jadi itu. Jadi anak itu kan layarnya itu kita. Anak itu melihat kita. Saya pernah suatu ketika itu karena kaget itu kan. Saya bukan takut kucing, tapi ketika kucing itu nempel itu saya agak geli-geli gimana itu. Suatu ketika di rumah tahu-tahu ada kucing masuk, kucing tetangga masuk. Saya pas duduk tahu-tahu ada kucing itu nyentuh kaki saya, masuk sarung itu deh. Masuk ke sarung saya ini karena saya pas nyimak itu kan, pas nyimak hafalan anak-anak masuk ke sarung ini, saya karena kaget itu kemudian kucing itu ketendang saya sambil bilang wedus gitu jadi kaget saking kaget. Padahal kucing tapi saya refleksnya wedus. Itu anak saya besok itu seperti itu, Bu, kaget itu. Kan biasa kita main petak umpet kemudian saya kagetin wedus gitu. Wah, itu saya ini kok bisa kayak gini gitu. Kemudian saya mikir lagi, oh ternyata kemarin. Padahal kita nggak ngajarkan, tetapi anak kita mereka. Bah, itu perlu hati-hati kita, apalagi anak-anak yang berumur 3, 4 sampai 7 tahun karena umur-umur itu adalah golden age. Umur itu umur keemasan. Anak itu mendengarkan apa saja langsung terekam ke otak. Anak itu melihat apa saja langsung terekam ke otak. Maka kita yang masih punya anak seperti umur segitu, hati-hati. Karena akan mudah terekam oleh anak kita. Walaupun kita nggak ngajarin. Kan saya nggak ngajarkan ke anak saya, "Nduk, nek kaget ini wedhus." Kan saya nggak ngajarkan itu. Tetapi karena saya itu refleks gitu kan, kemudian anak saya merekam, kemudian dia melakukan hal yang sama. Yang ketiga, sabar. Mendidik anak itu harus sabar. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu itu untuk mengerjakan sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam ketaatan. Mengajak anak kita sholat itu tidak mudah, terlebih anak yang sudah kenal permainan dan lain sebagainya. Maka harus sabar. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menambahkan satu huruf. Harusnya kata bersabarlah itu cukup dengan kata isbir. Ya. Tetapi Allah memberikan tambahan satu huruf wastabir, istobir, ditambahin satu huruf ta. Di dalam kaidah bahasa ulama menyebutkan kullama zadal mabna zadal ma'na. Ketika kata itu bertambah satu huruf maka bertambah pula maknanya. Ketika wasbir itu bersabar, kalau wastabir dan bersabarlah dengan kesabaran yang sungguh. Jadi menyuruh anak kita itu, mendidik anak kita itu harus dengan kesabaran yang sungguh. Ya, jangan sampai karena ketidaksabaran kita muncul dari lisan kita itu perkataan-perkataan yang tidak baik. Karena perkataan orang tua yang muncul dari lisan itu adalah doa bagi anak-anak kita. Maka hati-hati ketika kita ingin berucap, jangan sampai kita mengucapkan sesuatu yang tidak baik, karena itu menjadi doa bagi anak-anak kita. Gitu kan? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah di lain waktu ketika kami sowan ke Jogja, mohon izin untuk sholat di sini lagi. Beberapa kali sholat di sini memang. Terima kasih untuk perhatiannya. Jazakumullah khairan. Mari kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وبركة في الرزق وزيادة في العلم وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. لا إله إلا أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.